Lu sempet gabung Kaskus juga nggak? Justru Kaskus tuh gue juga yang bangun. Oh, lu salah satu. Iya. Lu. Gue salah satunya. Oh, lu. Iya, yang Opa ada Joselito, Opa Joselito, Ananta Sakit, Ananta Sakit, Sukron Jamal, Sukron juga, Popon ya. Kerok, kayak kan situ semuanya bermula kan. Tidak ada karya yang bisa diingat dari materi saya. Apa gitu kan? Ternyata orang lebih banyak percaya gua dukun daripada percaya gua bisa lucu. Gua hafal teori, pas prakteknya umum gitu. Ini gua kelihatan diisolasi nggak sih? Isolasi. Enggak ya? Ini gua diisolasi. Oh iya, gua nggak capit gua. Corona soalnya. Diisolasi. Isolasi. Halo, balik lagi sama gue Yuda Braja Musti. Musti ngapain ya? Apain tuh? Orang lagi Musti ngapain, dia ngegas pakai knalpot racing, bisa-bisanya mobil. Nggak kenal Yuda Braja Musti. Nggak tahu deh. Nggak paham nama Braja Musti. Nggak paham deh. Jebret angus tuh. Nah. Wis, oke. Oke teman-teman, jadi GGS kali ini gua kedatangan tamu yang bisa dibilang komik. Masih ada yang kenal gue komik masih. Makanya ini gue kenalin. Oh iya. Cuma lu doang kayaknya yang ya. Komik yang apa ya? Senior banget. Senior banget. Apanya yang banget nih? Senior apa nih? Gua kalau ada yang tahu ya dulu di awal-awal kemunculan stand up komedi di Indonesia, di TV, di Metro. Nah ini lu lihat nih, ada dia nih dulu. Dulu banget ya. Zaman ini acaranya open mic yang di Metro TV, yang waktu itu itunya Pak Ramon Papana. Pokoknya ada open mic tapi dikomentarin. Gitu. Ya itu, nah itu. Gitu. Nah, ini ada nih orang ini. Jadi udah ada dari tahun berapa itu? 2011 lah ya. 2011. Jadi tepuk tangan buat Reza Rahasia. Enggak penting juga. Saya tidak memberikan kontribusi untuk stand up comedy Indonesia. Tidak perlu. Bahkan ketika followers lihat stand up comedy, komik siapa ya? Gini. Siapa ini? Gue gak pernah lihat. Orang juga malas dah nyariin video gue di YouTube atau di YouTube. Pernah kemana? Nyaman tuh. Udah. Pas ditonton tidak lucu. Ini materi apa? Sampah. Dulu nih dia itu ini apa aja? Lu tuh, gue tuh inget lu itu di open mic pas lu bawain materi. Kalau inget. Ada yang gue inget. Aduh, syukur ada orang inget gue bawa materi. Ada. Biasanya nggak inget apa? Stephen Chow. Oh iya. Bukan materi sih. Bukan materi sih itu mah kayak. Hitungannya. Dadakan doang itu. Iya kan? Iya. Itu lu kan? Iya, Stephen Chow. Yoi. Aduh. Tapi emang kita manusia tuh terkadang memang suka menghakimi dirinya sendiri ya. Hah? Maksudnya? Iya, ini gue yang sekarang. Kalau lihat video yang itu, anjing ngapain lu gitu. Malu-maluin lu, mending gak usah naik lu, kayak gitu kan. Makanya teman-teman nih kalau misalnya sekarang lu memikirkan karir jadi stand up comedy, pertimbangan baik-baik deh materi lu. Karena 5 tahun kemudian lu akan menghina diri lu sendiri gitu. Iya, tapi kayaknya emang banyak komik yang begitu juga deh. Maksudnya ngeliat video lama, ngapain sih lu gitu? Iya, semuanya kayaknya ya. emang iya, kayaknya Semuanya, ngapain lu dulu ngebawain begitu materi apaan, nggak jelas. Jadi gue keren nih, malah seorang Yuda Braja Musti, sang opener Panji, ya kan? Wih, masih mau kedatangan di video YouTube-nya seorang komika gagal kayak gue. Gila lu, tapi lu deh akhirnya kan menemukan jalannya sendiri gitu kan. Asik. Bener dong, Asik. Namanya hidup kan. Iya. Kita kan berkembang terus, kita beradaptasi, kita mau mengembangkan diri. Akhirnya lu ketemu juga jalan lu kan. Iya, dan Akhirnya ternyata menjadi paranormal. Ternyata sejak dari dulu gua susah nulis materi dan gua denial kalau gua, ternyata orang lebih banyak percaya gua dukun daripada percaya gua bisa lucu. Jadi hanya gua nggak memilih untuk menjadi mundur dah gua stand up. Lebih susah orang meyakinkan orang gua bisa lucu loh, bisa lo gitu. Susah gitu. Lebih yakin dukun udah. Orang banyak yang jauh lebih banyak yang percaya kalau dia dukun daripada percaya sama setup-nya dia. Iya benar. Setup kenapa percaya gue? Ini gue lagi bangun setup nih. Gue lagi setup aja tinggalin nih.
Apalagi nggak Paris percaya, nggak giliran lu percaya. ngomong dukun orang langsung percaya. Ya Allah, ternyata itu ya itu jalannya, lah jalannya, gitu kan. emang Iya, masing-masing iya. orang. Ini dia Reza Rahasia. Kalau dulu kalau teman-teman komik lama nih ada yang nonton, namanya Reza ini bukan Reza Rahasia dulu, Betul. Reza Tak Kuasa. Reza tak kuasa, ya kan? Saya tak kuasa melihat wanita-wanita cantik yang berjakun gitu materi gue dulu. Iya bener. Sangat hina sekali. Itu materi macam apa? Gue inget. Iya. Tapi dulu emang lu kan sipit-sipit gitu, maksudnya Oh, iya. muka lu bersih terus rambut lu gondrong, makanya Ya. lu bilang Stephen Chow kan. Iya. Nah itu ini Ja, maksudnya apa sih awal mula tuh lu gimana? Awal mula lu ketemu lah gitu sama stand up comedy. Karena yang gue inget lu dulu kan sempat kerja di comedy cafe ya? Ya benar. Betul kan? Ya benar. Berapa tahun? Lama lah sampai boomingnya stand up comedy tuh. Loh, bahkan sampai kasus terakhir yang Gatra itu gue masih di sana. Tapi bukan di kafenya lagi tuh. Tapi maksud gue berarti lu dari sebelum 2011 itu? Sebelum. Lu dari tahun berapa kerja di situ? Kalau kerjanya gue dari tahun 2011 ke 2012 kerjanya tuh. Tapi sebelumnya? kalau open mic-nya udah dari awal-awal sebelum kebentuk Stand Up Stand Up Indo, Indo, yes. open mic nih. Iya. Berarti lu tadinya emang mampir buat open mic ke comedy cafe itu? Ya. Oh gitu. Taunya dari mana? Taunya gini, gue dulu tuh kan bikin grup lawak bro, Oh iya sama. sama teman-teman. Yang sekarang udah nggak ada lah, ada Mirip Sule, ada yang segala macam. Oh iya. Bikin grup lawak, terus dari agensi gue bilang, kita kan lagi nyari panggung tuh, di mana tempat latihan nih gitu kan, yang gratis tapi bisa latihan. Ada, di mana lu di Kemang? Di Kemang di mana? Comedy Cafe. Oh bisa asal jajan aja katanya gitu kan. Gua berangkat ke sana, terus dia bilang nitip pesan tuh, tapi kalau ke sana lo ngelawaknya sendirian ya katanya. Hah? Sendirian? Gua kaget kan, gua grup lawak dulu kan. Iya. Suruh ngelawak sendirian. Lah gimana sih? Yaudah datang aja. Pas datang, nah baru tahu tuh gua diperkenalkan kan bahwa ini adalah stand up comedy, ini adalah sebuah komedi yang di masa depan akan semakin bagus, semakin cerah dan membuahkan hasil yang sangat banyak, pundi-pundi, uang semua kayak gitu kan. Ya kan? Itu sama Paramount. Iya, sama Dodi Kemster juga. Oh, Taulah Dodi stand up comedy. Kemster. Dia cerita soal segala macam. Selesai itu, karena gua ngerasa kurang worth it kan, gua kan mau bikin grup lawak, gua sendirian. Gua nggak datang lagi. Sementara itu belum booming dulu. Belum booming. Itu sana. tahun berapa berarti? 2010. 2010 kayaknya. Mau maju Karena kan 2010. emang si Comedy Cafe ini kan udah bikin panggung open mic memang Ya. udah dari lama kan? Lama, dari 94. Dan 94. emang tiap hari apa emang Hari Rabu, masih inget gua tuh. Hari Rabu mau ada open mic. Iya. Siapa aja yang mau gitu kan? Iya bener. Bahkan kalau nggak ada tamu tuh, ini ya, waitersnya tuh naik. Oh, Gitu. Iya. Cuma Kalau emang bisa isinya tuh ketawa. 3 orang, 4 orang Iya. paling naik ya dulu ya. Iya. Sebelum booming si komunitas Bener. stand up Indo dan stand up booming. komedinya di Iya. YouTube waktu itu. Nah Terus? itu, abis itu gue lupa kayak, ya udah lupain aja lah karena gue mau ngelawak, kok mau sendirian. Udah gue tuh grup lawak lagi, nyampur, sampai tibalah gue bikin demo album tuh. Demo video. Oh, Dulu kan video ada demo ngelawak. tuh, dummy lawak. Hah? Gue ada konsep ngelawak buat Buat? ke TV ceritanya. Naruh ke TV. Gue konsultasi sama Bang Kiwil. Oke. Nah, gue kasih tahu ke Bang Kiwil, Bang, nih gue ada demo lawak kayak gini, kira-kira gimana? Coba gue tonton, kata Kiwil. Kiwil nonton, Kiwil tidak ketawa dong. Dia bilang, saat itu udah kayak, lu kalau mau maju, lawak masa depan tuh bukan kayak gini, katanya. Anjing, kayak gimana bang? Nih, dia kasih tahu, kata gue nih kayak Rowan Atkinson, nih kayak siapa tuh? Robin Williams, ini nih. Ini namanya stand up comedy. Oh iya. Kata Kiwil gitu. Bang Kiwil tuh. Bang Kiwil tuh. Wah, gokil. Di Kebayoran tuh gue masih ingat tuh. Saat dia masih sembunyi dari istri keduanya kan. Ini bisa dibip ya tadi. Mungkin kalau Bang Kiwil ketemu gue sekarang udah lupa sama gue kali. Masih cepu banget tuh. Nah gue langsung inget lah. Ini kan bukan yang Ramon itu. Kan Kiwil nyebutin juga. Nah kalau berguru katanya ke dia nih, ke Ramon. Gitu. Balik lagi gue ke Comedy Cafe. Gue latihan terus, stand up. Akhirnya Stand up, terus latihan. teman-teman lawak lu Bubar. oh akhirnya bubar Karena mereka kayak ngerasa kayak enggak, gua nggak di sini kan, gua pengen grup lawak, gua kasih motivasi dong. Enggak, kalau lu bisa ngelawak sendiri, ngegrup lu jago pasti, gua bilang gitu. Nah mereka nggak tahan, terlebih karena kalau jajan cuman 1 gelas 25.000. ya, terus berlima ceng-cengin tuh, nggak tahan mental kan, cabut. Nah udah ke situ, gua dulu tuh kerja serabutan bro. Itu pas gua masih jadi penjaga warnet. Oh iya. Yes. Bentar. Maksud gue, lu bikin grup lawak itu di tahun 2010, terus lu sampai bisa ke Comedy Cafe, sampai ketemu Bang Kiwil, berarti lu
basicnya adalah grup lawak. Basicnya grup lawak. Dulunya. Yes. Memang lu sering ikut-ikut lomba lawak gitu-gitu. Nah, kalau sering nggak terlalu sih ya, cuman ada pernah ikut lomba gitu kan, api segala macem. Oh iya. Pernah gitu. Beberapa kali bubar, gagal. Pernah ikut audisi, udah latihan keras, mau ikut api, banjir bro. Ya, nggak bisa berangkat. Waduh, gitu kan. Nggak tahan kayak gitu. Ketahan bencana. Gua latihan di Comedy Cafe itu udah berkali-kali, bosen kan, jenuh, nggak ada tamu bro. Ya betul. Yang naik cuman gua, Ya. Asep Suwaji, kadang Ernest beberapa kali nongol ya. nongol gitu kan. Ah bete, akhirnya gue cabut lagi ke Bandung. Oh. Gitu, pas gue cabut ke Bandung, gue lihat tuh nonton YouTube sama updatean Ramon kan. Wah, udah rame nih kafe gue bilang gitu kan. Gue SMS lagi waktu itu. BBM waktu itu masih BBM. Pak, ini oh iya udah rame sekarang stand up. Sini dong main kemana aja gitu. Pas gue datang itu malam. Itu yang videonya Radit itu booming. Yang lu tonton di YouTube itu? Iya. Itu berarti lu di Bandung udah berapa lama tuh video itu booming? Berapa lama ya? Gue lupa sih, kurang lupa tuh. Kurang inget ya. kurang lupa anjing. Inget dong. Kurang inget gue berapa lamanya tuh. Pas gue nonton segala macem, dia panggil lagi gue. Jadi pas gue datang ke Comedy Cafe udah rame banget bro. Nah itu makanya berarti lu nggak sabar. Nah, lu sabar 6 bulan aja. Tetap dari waiters gue. Nggak mungkin jadi founder, tidak mungkin. Nah melihat itu ya tidak gitu kan. Padahal awal komunitas yang gue datangin stand up itu Depok sebenarnya. Waktu itu. Sampai sekarang gue masih punya kaos pertama kali Depok bikin. Masih ada tuh gue. Gue sama Iam, sama Pepe Isam. Betul. Gue juga kok. Iya. Gue sebelum ke Jakut tuh Depok dulu. Oh gitu. Jadi gue dari Komkaf. 2012 Februari. Ngebom kan Kodian. Yoi pasti. Gue inget kok lu yang manggil gue waktu itu. Iya, gue udah yang present, iya, 2012 tuh. Emang gue lupa kali. Lu yang present. Oh, ya? Itu gua komik ke-41 apa ya? Iya, zaman dulu iya. Banyak banget tuh. Gua naik jam 12, lupa deh gua. Pokoknya habis dari situ bawain Kodian, gue udah pede lucu, ternyata ngebom. Aduh deh, gua kayaknya nggak bisa gue begini. Gua kira gampang. Sebulan tuh gua ngedon kan. Udah nggak bakat lah gua. Akhirnya bulan Maret gue nyari-nyari di Twitter, oh ada yang deket nih dari rumah di Depok gitu. Akhirnya gue ke Depok. Komunitas pertama gue stand up Indo Depok. Oh, sama-sama anak Depok tuh ya? Bener, iya awal-awal. Gue sampai abis open mic itu dulu kan di Detos tuh. Oh, kalau gue udah di Zoe. Udah Zoe ya? Gue belum tuh, gue masih di Detos ya, Depok. Iya, Detos, di atas kan Depok tuh. Jadi kalau pulang itu kayak Pepe, kayak Iam, udah lu nginep aja sama kita, segala macem. Pulang kemana lu? Mampang, gue bilang gini. Cuma waktu itu gue masih kayak nggak enakan kan. Ya udah gue jalan. Akhirnya apa, gue kan nggak ada angkot tuh, susah. Gue nyari warnet, buka paket 12 jam. Nunggu pagi-pagi kan biar gue bisa pulang gitu. Udah warnet, chattingan gitu dulu. Nah itu, tapi sebelum lu gabung si komunitas stand up Depok itu, kan lu sempet lama kan kerja di Comedy Cafe kan? Nah justru kerjanya itu sebelum ada si stand up booming ini kan? Iya, sebelum ada gua masuk ke Depok. Open mic ke Depok. Iya. Ya, tapi kan, nah itu maksud gue, lu terakhir di si Comedy Cafe ini tahun berapa berarti? Bulan apa, tahun berapa? Ingat gak lu? Kalau terakhir apa? Terakhir di Comedy Cafe, iya. Oh terakhir. Kalau Comedy Cafe terakhir itu gua tahun 2000 Open mic lah, Metro TV. Oh, Open mic Metro TV. Berarti November apa Oktober 2011 tuh ya? Iya. Kalau nggak salah tuh bulan-bulan segitu. Sebelum Iya benar. Jack Prince ingat kalau Jack Prince? Jack Prince ingat. Nah itu masih ada gua. Oh iya. Gua. Oh iya. Gitu. Nah, tapi kan lu belajar stand up dari sebelum stand up Indo booming nih. Sebelum stand up komedi bahkan booming di YouTube waktu itu videonya Radit. Lu kan berarti udah open mic dari zaman kapan tahu kan? Iya. Udah duluan lah nyobain gitu walaupun sepi. Nah, terus sempet berhenti, sempet ke Bandung, akhirnya booming, terus lu balik lagi ke situ. Sampai akhirnya lu kerja di Comedy Cafe gitu. Yes. Oh. Nah itu keputusan gua kerja tuh karena gini, yang pertama gua sama kayak lu tuh, gua naik berasa pede, bawain joke telling kan, ngelucon, ini nggak lucu. Di Komkaf kok lucu, oh ya iya karena pokoknya terasa selalu ketawa, kalau nggak ketawa nggak ini kan gitu. Pas gua di Depok anjing ngebom parah kan gua, parah tuh gitu kan, makanya kayak teman-teman ngasih semangat. Jadi waktu lu masih kerja di Komkaf, itu lu udah mampir-mampir ke Depok? Enggak, kalau kerja di Komkaf sebelumnya tuh, sesudah. Habis selesai kerja di Komkaf baru lu ke Depok? Sebelum. Bagaimana sih? Gini. Ngomong bagaimana sih?
Gua mampir ke Komkaf. Cuman sebagai tamu nih. Tamu, bosen gua ke Bandung. Nah, gua lihat booming, gua balik lagi ke Jakarta. Ya, belum kerja tuh. Nah, gua ke Depok. Oh. Di Depok gua ngebom, gua loyo tuh kan. Hopeless. Anjing gua harus belajar nih yang bener serius. Oh iya sih bener, katanya ke Ramon belajar yang bener. Karena gua ngeliat waktu itu kan dia yang rajin. Iya, gua juga ikut diklat sama Ramon sempet. Yes. Tiap Nah, gua ke hari situ Minggu kan. Karena gua kerja kan sebagai penjaga warnet tuh. Terus gua bandingin gaji gua. Pas ditawarin kerja akhirnya. Nah, dia buka pengumuman butuh waiters gitu segala macam. Gua lihat gajinya berapa. Oh, gajinya ternyata hampir sama dengan gua di warnet, malah lebih gede dikit. Wah, gua bisa sambil kerja sambil belajar nih. Oke. Gitu, niat gua gitu. Jadi gua kerja lah dari bawah, dari ngelap-ngelap meja segala macam sampai jadi MC. Betul. Gitu. Jadi kalau ibaratnya saksi, gua bisa dibilang gua saksi tuh, kayak misalnya Suci awalnya gimana, segala macam Ayah gimana gitu. Ya karena lu ada di situ, ada di situ. Di Komkaf waktu itu kan. Yang waktu pas Bang Arif Didu mau kombut dimarahin juga gua ada situ. Iya, tahu. Ada gitu kan. Iya, karena maksud gue itu tuh Komkaf itu kan ya itu terlepas dari apa ya gosip-gosip yang beredar ya. Tentang siapa, tentang apa gitu. Cuma emang nggak bisa dilupain kalau Komkaf adalah titik awal pertama si stand up comedy ini booming, meledak di Indonesia gitu. Videonya yang di stand up night yang pertama di Komkaf itu booming kan di titik awal perjalanannya stand up Indo itu dari situ. Iya, malah kebentuk lah ya. The founding father-nya stand up Indo. Betul. Gitu. Jadi memang di situ. Nah, lu pas kerja di situ, jadi emang ya lu termasuk salah satu orang yang menjadi saksi ini perjalanannya komik dari awal-awalnya. Iya dong. Iya, benar. Karena lu tiap minggu pasti ngeliatin itu komik open mic gitu kan. Gue masih ingat aja zaman dulu tuh si Pepe Isam tuh. Kalau mau open mic kan dia Pepe tuh siapa lagi satu lagi? Si Ervan. Ingat lu? Yang main Vincent. Iya, kan dia punya usaha pin bolu tuh kue. Jadi kalau mau open mic, nih gue bawa kue aja. Gitu buat lu. Oh, oke kok buat gue, nggak bagi-bagi aja. Tapi gue taruh di nomor yang paling bawah. Oh, siap. Gue taruh gitu. Iya. Gitu. Iya. Apa line up? Pesan line up. Line up open mic ya? Iya, seru lah. Ketemu Bang Sam juga waktu itu. Bang Sam yang ngasih motivasi ke gue bahwa, lu kerja di warnet tuh bagus loh, banyak yang bisa diulik dari warnet. Buat jadi premis. Oh gitu ya Bang? Gitu. Apa yang lu dapat dari situ apa? Maksudnya dari selama lu di Komkaf itu, kerja di Komkaf sama Pak Ramon? Tadi gue mau keceplosan tapi gue tahan ya. Iya, gue males ngedit nih soalnya. Iya. Ya karena apapun bagaimanapun seperti apa dia, tetaplah itu dia memberikan manfaat dan buat gua ada kebaikannya. Benar. Gitu kan? Karena bisa kita pungkiri juga. Betul gitu kan. Tapi ya kalau di video seperti ini nanti saya takut dikasuskan. Mending aman-aman aja ya. Ya pasti setiap apapun yang kita lalui bermanfaat untuk kita. Jawaban lu bijak ya. Bagus nih. Seneng nih gue yang begini-gini. Iya, aman jadi nanti sama orang-orang. Emang lu juga nggak takut nih membicarakan komedi Kafe dan Ramon dengan seseorang yang melekat sekali? Gue masih inget nih materi terakhir Stefan Yogi kan lu? Marah tawa. Ada ini ngobrol kan, lu potong aja. Kan kalau orang atas bapak. Nah kalau kita nggak atas nama Ramon Papana, Dodik Hente dan Reja Takasa gitu. Iya. Sampai segitunya melengketnya bro. Iya benar, karena emang lu dulu ya gitu, maksudnya ya Pak Ramon, Dodik Hamster sama lu. Iya, kayak 3 serangkai banget ya. Iya, 3 serangkai banget. Pokoknya itunya itu nempel dah bertiga-tiga. Nempel. Nah sampai akhirnya lu cabut kerja dari Komkaf berarti tahun? Itu tahun 2012 akhir kalau nggak salah ya. Lupa deh, pokoknya pas ya lumayan lama berarti kerja di situ lu ya? Lama. Lumayan lama juga. Lumayan lama, 2 tahun lah. Nah sampai akhirnya lu, nah ini gue sebenarnya yang buat gua keluar gitu. Betul, bukan apa yang pengen bikin lu keluar sih, tapi maksud gua adalah ini yang kadang dulu tuh kayaknya nempel banget kan, kayaknya kalau teman-teman ini sih sebenarnya gosip-gosip lama sih, maksud gua. Ya ini mah nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Menurut gua ya, ini menurut gua pribadi. Maksudnya cuma kayaknya kalau misalnya lu udah sama Ramon gitu, maksudnya kayaknya agak susah nih buat ke komunitas gitu. Bukan agak bro. Setelah ada problem yang terjadi gitu di perjalanannya. Tapi lu salah satu orang yang segitu nempelnya sama Doi dulu. Tapi sekarang si Reja Rahasia ini itu udah gabung di komunitas stand up Jakarta Selatan. Ya. Betul kan? Betul. Jadi lu gabung ke stand up Indo di Jakarta Selatan. Nah itu maksudnya
Kenapa bisa begitu ceritanya gitu? Panjang sih, jadi singkatnya mah gini ya. Jadi Lu sempet gabung Kaskus juga nggak? justru Kaskus tuh gue juga yang bangun. Oh, lu salah satu. Lu. Gue salah satunya. Oh, lu. Iya, yang Opa ada Joselito. Opa Joselito. Ananta Sakit. Ananta Sakit, Sukron Jama. Sukron juga, Popon iya. Kerok. Kayak kan situ semuanya bermula kan. Gitu. Jadi ketika gua keluar, gua ditampung lah sama mereka. Ya bang, bantu kita bikin aja bang. Jaksel. Belum, bikin Kaskus bener. Oh, bikin Kaskus. Gitu. Waktu itu. Ya udah gua bantuin situ segala macam, lama-lama kan nggak kemana-mana tuh. Betul. Apalagi sampai suatu ketika ada perangnya antara Ernest dengan Opa Joselito tuh di Twitter rame kan. Akhirnya kita memutuskan bahwa kalau kita mau ikutan kompetisi yang besar, suci segala macam, kita harus lepas nih dari Kaskus. Betul. Karena nggak bisa nih, bukan regional, bukan Yeah, apa gua bilang yeah. gitu. Kampus bukan. Nah, kampus regional bukan, bukan, mau kemana kita gitu. Mau lawan nggak bisa, gua bilang gitu kan. Nah, akhirnya suatu ketika Kang Lukman kan juga udah kenal sama Kang Ya. Lukman Masep. Betul. Dia bilang ini Jaksel nih regional nggak aktif nih dari dulu. Benar. Udah lu urus aja Kron, Pon kayak gitu. Ya. Akhirnya dikasih kepercayaan sama lu lah buat ngebangun Jaksel. Benar. Ya udah sampai jadi segala macam bla 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 gitu kan. Beberapa yang masih mau tetap Kaskus. Beberapa Ya, ke Jaksel. beberapa tetap kan waktu itu kan? Tetap bertahan di Sampai Kaskus. sekarang tertimbun bumi. Gak tahu tuh. Gitu. Iya, gue juga nggak jauh tuh anak-anak Kaskus lama tuh. Iya, sempat kita ikutan. Tapi lu jadi ini juga, stand up Kaskus tuh jadi banyak yang niru juga. Kaskus itu kan forum. Sekarang ada yang waktu itu sempat ada yang bikin stand up Facebook. Oh iya. Stand up Bitol. Aduh, jangan-jangan itu mereka terinspirasi dari gua. Iya, kagak. Kacau. Saya menginspirasi orang-orang aneh ya. Stand up Indo. Emang kocak lu. Stand up Facebook, stand up Bitol anjing. Iya. Lucu bener gua nggak tahu. Stand up Facebook tuh si Harry tuh pernah diundang ngejuriin lomba stand up-nya. Ya? Iya, tapi status bacain. Ini kamu punchline. Iya, lucu banget. Gila sampai segitunya ya. Kalau lu kan masih ngumpul, masih ada open mic-nya. Open mic. Ini nggak ada, nggak share materi di Facebook. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di komennya ekotnya kurang nih. Apa yang ekot? Hey, Anda tertulis bagaimana ekot terlihatkan dong. Gila. Itu nabrak banget pakam ya kan, kalau kita setup first story harus disembunyiin kan? Iya dong. Ya gini mau sembunyi orang ditulis. Orang ditulis. Pasarnya ketahuan itu. Iya. Gimana bisa lucu? Ketahuan gitu. Kita bisa baca langsung kalimat terakhirnya. Kalau ditulisan di share begitu aja gitu. Tapi lu nah itu berarti lu membangun si stand up Jaksel ini dari tahun berapa? Sebenarnya membangun 16. Bukan gue yang membangun sih, tapi bergerak lah ya. Karena yang utama tuh ya Popon sama Sukron. Yeah. Karena mereka lebih kayak teori dengan praktek. Itu seimbang, balance. Nah kalau gue teori doang kan. Gue hafal teori, pas prakteknya bong gitu. Jadi ya saya juga tidak berani bilang bahwa saya senior Jaksel karena memalukan Jaksel sebenarnya ya. Tidak ada karya yang bisa diingat dari materi saya. Apa gitu kan. Waduh, yaudah saya mistis aja deh gitu akhirnya kan. gitu. Jaksel, tapi gue senang sih melihat perkembangan Jaksel sekarang. Betul. Nah, kayak ada Putra Patinama, apalagi dengan Putra Rais Ilham, Betul, Andis. Banyak. Dulu Sastra, terus ada Valdi dulu. Cuman dia akhirnya memilih untuk dunia kantoran. Ya pilihan lah ya hidup. Valdi ini ya, apa namanya? Kameramennya Ricis ya? Iya, sempat kan? Udah cabut. Jadi dulu Jaksel tuh gua Popon, Sukron, Mat Kucil. Ini Erwin semoga nonton. Erwin kalau ketemu gue salam dong sama Mat Kucil. Ya gue juga nggak kenal anjing. Ya Erwin tuh. Iya. Erwin kan sempet itu Kaskus juga kan? Sempat. Sering ke Kaskus. Kenapa belibet gue ngomong Kaskus? Siapa juga tuh yang ke Kaskus tuh ini? Siapa juara 2 suci tuh? Yang suka naik gunung. Gue lupa namanya, sorry kalau gue lupa. Jawin. Juara 3. Ya, juara 3 ya? Iya, Jawin tuh sempet keliling kemana-mana. Keliling ke Monosot gitu. Fala juga sempet ke Kaskus juga. Fala tuh sebelum ke stand up aja Kaskus dulu dia. Berapa kali open mic? Jawin sekarang dari naik gunung terus dia ya. Bikin ada konten YouTube juga dia kan? Iya, YouTube nih udah kencengan dia kemana-mana udah. Iya, keren. Itulah stand up yang gua alamin, bro. Itu berapa Jaksel jadinya tahun berapa ya? 17? 16? Jaksel mah pokoknya ketika gua keluar dari 15 apa ya? Kaskus 2015 sih. 15 ya? Kayaknya sih, gua lupa tuh tepatnya ya. Kita 2015-an, 2014 lah. Iya. Gitu, itu Jaksel segala macam. Ya maksudnya akhirnya lu
Ya itu, tapi yang gue penasaran aja maksudnya. Penasaran terus Bapak kayak roh. Gue penasaran. Ya anjing. Iya gue penasaran nih itu kok bisa lepas gitu. Nah itu adalah sebuah konsekuensi yang sangat besar sih. Ya, bisa lepas pilihan hidup lo. Pilihan hidup, bahkan untuk pure lepas pun enggak segampang itu bro. Butuh waktu juga. Butuh waktu, karena ketika gue pertama kali lepas nih yang kejadian gue masih lucu sampai sekarang masih gue inget tuh. Waktu itu gue ikut adusi suci lagi tuh. Oke. Waktu itu presidennya, bapak presiden kita, Ajis Doibo belum jadi presiden. Jadi gue lagi di Al Azhar tuh, lagi nunggu antrian. Dia sampai datangin gue tuh, bawa anak-anak biasa lah, ceng-cengan gitu kan. Ini nih mata-mata Ramon nih, mata-mata ya gitu. Bercanda-bercandaan begitu, iya. Kagak sih, gue udah keluar full. Gua tahu, lu mau ngambil informasi. Habis ini lu, kagak aja serius gue, sumpah gue bilang. Anjing gue tuh, digituin gue kayak berasa, lu udah cerai sama istri lu, tapi dituduh masih cinta gitu. Ya enggak lah gue. Anjing. Jadi Ramon selama ini istri lu? Enggak gitu juga, enggak ke sana. Akhirnya analogi gue salah ya? Gue kira ke sana arahnya. Mengarahkan opini kayaknya. Salah analogi gue belajar sama Adriano nih analogi kayaknya. Bercanda. Iya. Bercanda om ya. Tapi itu emang banyak nyangka gitu bro ke gue. Ih, tai banget. Aduh, jadi banyak dikat nih gue nih setan. Iya, banyak kayak gitu ya. Aja sampai sekarang segala macam. Tapi ya Allah. Tapi emang bercandaan aja. Bro. Karena emang seneng aja. Seneng gitu ngebecandain gitu. Dan itu kan membentuk mental sebenarnya. Bener, ngebentuk mental, betul. Makanya buat kalian yang mau gabung komunitas nggak kuat mental, udah mending gabung parkur aja atau gitu kan. Iya, kuat fisik. Buat fisik mendingan. Mental juga sih sebenarnya. Iya. Gitu karena emang pola ceng-cengannya komunitas kayak gitu. Nah itu juga mungkin yang membuat gua titik jenuh gua ikut Pak Ramon itu adalah gua kayak wah ini gua udah bertahun-tahun di sini sampai ini gua bukan menyesali apa yang udah terjadi ya betul. Tapi melihat ke belakang kalau misalnya ada beberapa lah ya kesempatan gua yang lepas tuh di stand up. Oh anjing ini gua paham nih. Ada tuh jadi ada satu momen dulu gua deket banget sama yang kru bikin Kompas. Iya. Dia nawarin gua, "Ja, ada show nih, gimana di Pontianak, bareng siapa? Bareng Radit, bareng Panji, bareng siapa tuh?" "Wah, gua sepanggung sama mereka." "Iya, sepanggung mereka lu," katanya. "Lu kan baca stand up juga kan, gua tau lah lu gimana dulu di pelawak gitu." "Oh iya," gitu. Nah, gua izin lah sama beliau. Dan tidak diizinkan dong. "Lu kan malah lagi belajar nih, lu harus benar fokus gitu." Banyak lah yang lain. Jadi pas ketika itu gua mikir, saatnya gua kayaknya harus belajar dan melihat dunia luar nih kayaknya gitu. Itu gua izinnya pun ngomongnya wah, luar biasa. Iya. Gua izinnya tuh padahal gini izinnya gua ke dia bahwa gua pengen coba cari dunia luar, pengen melihat dunia luar, pengen belajar keluar. Tapi gua nggak akan meninggalkan papa. Iya kan papa. Nggak akan meninggalkan. Gua bilang kalau papa butuh, saya akan datang gitu. Karena gua bosen bro jaga toko online yang cuman di apartemen doang. Kan toko online bisa di mana-mana gitu. Karena gua keluar cabut. Gitu sih. Nah, gua pas mulai open mic juga berat banget tuh, bro. Betul. Kan seperti kita ketahui ya, kalau yang namanya lucu itu kadang datang dari respect juga. juga. Nah, itu makanya. Lu adalah orang yang cukup berani datang ke komunitas. Nah, dengan label begitu dengan udah nempel banget nih. Iya. Nah, susah tapi banget respectnya. Ini bukan gibah ya, maksudnya ini bukan ngegosip gitu. Udah nggak ada juga kan gibah? Ada kemarin. Ada. Bikin lagi kan. Tapi udah nggak ada. Ini bukan ngegosip, maksudnya ini emang perjalanan hidup aja yang pelajaran lah ya. Pelajaran. Mungkin bisa jadi apa ya? Ada hikmah yang bisa diambil gitu kan. Yes. Dan tidak ada yang perlu disesali dari semua yang terjadi kan. Nggak ada, betul. Ambil hikmahnya, friend. Gila. Gue udah pakai friend nih, bro. Wis gokil. Barusan emang Diano sama friend. Itu berat banget bener bro. Respect itu yang susah. Iya betul. Ketika gue bawa materi wah. Tapi pelan-pelan ya. Maksudnya seiring berjalannya waktu, lu nya juga terbuka sama masukan dari teman-teman, nongkrong juga, maksudnya kombut juga, jadi terbuka lah, maksudnya tidak menutup diri, nggak apa namanya, nggak gue udah jago nih, udah lama gitu. Terus yang penting tuh di stand up jangan denial bro. Benar. Kalau misalnya lo nggak lucu ya udah nggak lucu gitu. Terus cari tempat di mana nih? Oh materi lu kurang nih. Nah, gitu. Evaluasinya kita aja. Gitu. Jangan nyalahin orang, nggak lucu nyalahin orang. Ini mah crowdnya jelek, bukan ini mah anak-anak komunitasnya nggak respect, jangan begitu, lu nya jadi nggak berkembang. Makanya gua terus gali kalau masalah urusan respect nggak respect kan ya udah lu kalau udah tahu nggak respect ya udah ngapain stand up. Ngapain stand up, mending lu di dukun aja. Nah, itu tapi ya cukup panjang lah perjalanannya, seru sih maksud gue. Itu yang pengen gue tahu aja sisi-sisi itu karena lu dulu cukup melekat lah gitu sama sama Ramon. Nah terus sampai akhirnya lu di Jaksel.
dari 2015 lu ikut berkomunitas. Lu tuh bisa lolos ke TV selain open mic yang waktu zaman Ramon? Sempet gak? Stand up show sempet gak? Stand up show Metro? Tidak pernah. Jadi itu satu open mic Metro itu? Itu doang, satu doang. Suca audisi gak? Suca gua kemarin terakhir yang Suca 4 ya? Suca 4? Itu sampai audisi tahap 2, tahap 3? Tahap 3. Oh tahap 3? Sampai tahap 3. Oh iya. Dan gua dipetokin sama Ernest waktu itu. Ja, lu materi lu masih kayak gini aja, gua pikir lu udah kemana. Iyalah, dia ketemu sama lu udah dari 2011 masalahnya. Gua nggak berharap dari lu materi kayak gini, punchline-nya katanya. Oh, iya sih, Nes. Gua diem aja. Salah milih materi gua kayaknya. Karena gua berpikir, oh ini peraturan Suca kan. Jadi gua materi gua gitu. Gua udah bawa persona mistis tuh. Jadi gua bilang ini semua orang tuh gua kesini gua pengen ngasih tahu kalau pocong itu nggak seperti apa yang orang lihat. Oh, gua nonton. Tahu kan lu? Tahu gua. Iya, kalau pocong itu kan nggak loncat-loncat, gua bilang gitu. Enggak. Orang gua lihat pocong gini, dia naik skateboard gitu. Penonton sih ketawa, bro. Ernest mukanya kenceng banget. Suca berapa aja yang lu audisi? Sebenarnya Suca tuh satu pernah ikut. Oh, satu lu ikut juga? Pernah. Lah sama gua. Iya. Cuman mungkin beda antrian. Oh, beda kali. Iya kali. Nggak tahu. Dan setelah itu gue nggak ikut lagi tuh. Oh iya? Yang 4 itu gue ikut atas dasar memotivasi anak Jaksel, bro. Oh, biar pada ikut juga. Biar pada ikut juga. Ya, Karena kalau yang senior nggak turun, mereka nggak ada semangat tuh. Iya. Biasanya begitu. Iya. Jadi gue ikut dah. Udah, ayo datang hadir gitu. Suci gue dari 1, 2, 3 sampai berapa ya? Gue lupa tuh. Pokoknya terakhir di Al-Azhar gue lah. Setelah cek-cekin Ajis itu. Al-Azhar mana ya? Itu berapa? Suci berapa tuh ya? 4 atau 5 ya? Enggak dong. Wah, lupa gue juga. Lupa. Iya, lupa. Nah itu, Suci gua, tapi dulu kan awal 1, 2 kan gua nonton gitu. Habis itu udah nggak kayak ikutan lagi. Nah, sampai akhirnya sekarang lu istilahnya lu juga punya rezeki sendiri. Karena gua kan, ya kita kan pernah ketemu di FLS 2N kan. Ya. Maksudnya gua waktu itu ngelatih vokal, si Reja ini ngelatih pantomim. Jadi emang lu ternyata punya basic pantomim juga. Gue juga baru tahu di situ tuh. Gue tahu dari Sukron sebenarnya, tapi gue nggak tahu kalau lu ternyata udah punya udah punya pengalaman di pantomim gitu. Gue juga gue baru tahu Pak ketika kita ketemu di FLS 2N itu ngelatih anak-anak SD. Jadi ada lomba SD gitu lah. Tingkat SD. Jadi ada lomba seni tingkat SD dari Kemendikbud yang bikin. Betul. Nah itu pun ceritanya tuh bersambung dari cerita yang Ramon tadi itu yang keluar itu. Berikut Sukron. Sampai Jack Prince tadi. Oh. Ini kan kalau Jack Prince itu bikin panggung komedi semuanya. Betul, ada. Semuanya. Dari sulap, dari pantomim pun ada. Nah bagian ngoling-ngoling artis panggung itu gua, bro. Oh, termasuk Om Septian Dwi Cahyo. Dari situ lah lu ketemunya. Nah itu belum ketemu. Justru di situ letak gua merasa bersalah sama Mas Septian. Hah? Iya, karena kan banyak panggung-panggung venue di Jack Prince itu di-cut dengan dadakan. Waktu itu. Banyak banget. Termasuk Om Septian. Yeah. Dan nggak ada klarifikasi. Nggak dikasih tahu bahwa, oh maaf nih nggak jadi. Nggak ada tuh. Jadi di situ tuh gua mau ke telepon juga nggak bisa kan, udah crowded dan memang nggak boleh gitu kan, segala macam lah. Itu setelah itu juga keluar dari situ Sukron tuh, Mas Septian itu kan lagi butuh talent tuh sebenarnya. Banyak gini. Septian siapa? Dwi Cahyo pantomim. Butuh talent untuk dia kan lagi sosialisasi tuh. Baik mau ke TV bikin program baru atau untuk ke Kemendikbud. Berarti kan belum ada lomba pantomim. Belum. Jadi dia masih ke sekolah-sekolah. Gua ngelatih dari 2010 apa 11 ya, ngelatih vokal. Belum ada ya. Belum ada tuh pantomim. Belum ada, itu 2013-an kalau 13 14 ya. 14. Betul. Itu butuh tuh. Gua ingat Septian Dwi Cahyo. Aduh. Gua punya salah legend nih. Soalnya tuh. Sangat, men. Sangat legend. Living legend. Dari situ legend pantomim ke sana. Sampai akhirnya lu bikin Indomime juga ya? Yang bikin Indomime bukan gua sebenarnya. Ya, tapi lu gabung. Itu melanjutkan kan. Yang bikin Indomime itu adalah Mas Septian, Epicus Nandar. Itu tapi kan udah lama banget. Lu udah lama berhenti kan? Jadi dihidupin lagi tuh. Karena gue zaman SD, gue inget. Gue zaman SD itu gue kan ikut sanggar teater aja. Nah, gue pernah latihan pantomim juga, yang datang tuh Om Septian waktu itu, yang latih. Yang latih tuh Om Septian langsung. Nah, terus dia sempet cerita soal Indomime itu. Nah, makanya pas ada Indomime aktif lagi tuh waktu ada lu Sukron lah. Ini gue kayaknya pernah denger deh dulu gitu, makanya inget lagi lo jadi. Iya, jadi inget lagi gitu. Bener-bener ya, sempet vakum lama. Iya, dihidupin lagi sama generasinya lu Sukron. Iya, gua Sukron, Bang Zai terus. Bang Zai. Banyak lah keseksinya kan, rapat gitu. Nah, dari situlah gitu kan.
dari kontemplasi pantomim segala macem. Jadi ketika gua misalnya kayak tadi tuh, gua sadar diri nih, gua kalau stand up dilawan terus, kayaknya gua nggak mungkin nih, ya kan? Nggak mungkin nih, berapa besar gua di sini. Sebisa mungkin gua harus menghilang dulu nih, supaya image gua hilang nih, gitu kan? Jadi gua mundur dulu bentar, gua ambil bidang lain, baru masuk antrian lagi. Baru masuk antrian lagi. Itu pun masuk antriannya gua nggak rajin. Iya. Karena kalau stand up nih, yang gua pahami ya, lu kalau udah di antrian jangan kemana-mana bro. Udah benar. Udah. Ada saatnya lu bisa jadi gitu. Iya. Kalau lu keluar, ngulang lagi dari belakang, betul. Benar. Ngulang lagi. Itu yang gua alami tuh. Gua juga. Gue juga. Tapi kan sekarang kayaknya lo udah dari opener, betul. Satu founder ya kan. Ngeri sekali. Kocak lo. Ngeri sekali. Ya begitulah perjalanan hidup. Siap. Ini mah sebenarnya pantomim. Bahkan si Reja ini sempet jadi juri nasional bareng Om Septian di FLS 2N cabang pantomim itu. Berapa tahun? 2000. Itu dari awal gua 2013, 14, 16 4 tahun. Iya. Betul-betul tuh, alhamdulillah. Itu gua taunya gara-gara murid SD yang gua ajarin vokalnya. Itu juara 1 nasional pantomim. Si Fatan. Nah, Hatta De Fatan. Mau jadi anak Devri dong? Iya. Iya kan juara 1 nasional kan? Iya, pertama kali tuh. Iya, pertama kali. Dia menang. Nah, iya itu. Dia dari SD juga. gua. Iya. Terus sekarang udah keren dia. Nah, iya udah SMA kali ya? SMA. Iya. Gua udah lama nggak ketemu. Nah, itu gua tahu pas gua ngelihat ngelihat foto-fotonya dari si Om Depri itu. Lah, ini si Reja nih gitu. Iya. Om Septian nih Reja kata gue. Terus baru gua ngeliat vlog lu, kalau nggak salah lu nge-vlog. Iya kan? Awal-awal gue YouTube memang nge-vlog gitu. Lu nge-vlog tuh, lu ngejuriin FLS 2N pantomim. Nah itu. Wah iya bener si Reja pantomim. Baru ketemu di tahun berapa tahu udah gua lupa. Iya, gue sekolah itu kan. Iya ketemu gitu kan. Ternyata lu emang ya cukup inilah di pantomim, cukup berpengalaman juga di pantomim. Terus selain itu apa lagi? Sulap lu belajar juga kan? Oh, sulap awal dulu banget, men. Sebelum lawak malah gue. Hah? Sulap dulu karena gue kan sebelum terjun ke entertainment gue kan kerja di kantoran bro. Gue tuh asuransi gitu, supervisor sempet tuh gue ada asuransi, cuman gak karena jiwa gue nggak enak kayaknya. Jadi gue waktu itu gue kerja tapi sambil nyambi jadi syuting sinetron gitu, figuran-figuran. Nah gue tuh talent marketing kan buat ngilangin jenuh bro. Itu gue pakai trik-trik tuh kalau ngasih tahu briefing nih anak buah gitu kan. Jadi kalau misalnya lu mau dapat target pencapaian besar, itu akan berpengaruh ke dompet lu kayak gitu. Jadi kalau lu dapat nasabah banyak, dompet lu akan dingin, nggak ada apa-apa gitu. Kalau udah nasabah lu banyak, lu semangat nih kayak gini lu. Gitu. Wah, gitu. Saya mulai menikmati ekspresi ini kan. Beli alat sulap kan ke pasar pagi kemana gitu dulu tuh. Lucu banget. Sampai gua kayak belajar trik ngebakar ini tangan tuh nggak panas gitu. Sempet dulu kayak gitu. Sempet. Mungkin kalau gue lanjutin kayaknya gue bakal ngalahin Limbat kayaknya. Nah sekarang jadi lu deh belajar sulap pantomim stand up juga. Lu antara multi talent sama bingung ya sebenarnya. Hidup lu mau ngapain sih? Kalau kena Panji, kok dia aneh banget ya gitu loh. Gue nonton vlognya kan dia marahin sama Ilham tuh. Itu orang aneh ya gitu. Kok sekali dari apa Cenayang gitu. Ya. Nah itu dia makanya sekarang dia ngebangun YouTube channel apa namanya bisa dibilang spiritual lah ya. Spiritual. Gua sih percaya, maksudnya percaya ya lu punya bakat spiritual itu. Spiritus. Iya. Itu juga selalu bermula tuh. Dan pasti worth it itu dimanapun. Sule Andre masih pakai loh. Iya sih masih sampai sekarang. Betul. Gimana caranya gimana ceritanya lu bisa tiba-tiba jadi ke arah sono jauh banget nih. Nah, tadinya dari sulap. Cerita pendeknya aja, nggak usah panjang-panjang. Lu kalau panjang ntar baterai gua habis. Iya, yang nonton juga kasihan ya. Iya. Pokoknya ceritanya adalah sekarang itu gua memunculkan yang benar-benar diri gua. Sejak lahir, sejak kecil, lingkungan gue udah seperti itu. Jadi gue pakai teori stand up, ternyata berdamai dengan diri sendiri itu bukan cuma ketika nulis materi. Betul. Tapi berdamai dengan tahu tujuan lu tuh, arah lu, lu di sini bagian lu nih. Iya. Karena sekeras apapun lu mengejar sesuatu, bukan jalan dan bagian lu nggak kena. Benar. Bukan berarti menyerah lo ya. Kayak tadi apa yang lu bilang, apa?
Apa tuh? Kalau kata Allah, kalau Oh, kodrat dan irodat. kodrat dan irodat. Irodat itu kan usaha manusia tuh, Yeah. tapi kodratnya tetap kena gitu. Kita cuma bisa usaha. Kodratnya kita yang nggak tahu. Iya, jadi kita hanya usaha terus, hasilnya apa, serahin gitu kan. Kalau kodratnya sukses ya sukses, mau jalannya gimana juga. Betul, kalau kodratnya jadi opener Panji akhirnya. Panji, jalannya bagaimana juga, benar. Iya, tapi belum ada tawaran film juga sih ya. Belum. Ntar lah, ada. Insya Allah. Iya. Nulis lagi, pengen nulis nih gua. Nulis film? Oh ya, yuk kita insya bikin Allah. film rame-rame lah. Mantap. Tapi Iya. kalau soal lu mau jadi apa sih, Jak? Lo sulap bisa, ini bisa apa sih? Nah itu yang juga pengen gua Nah, tanyain. itu yang tanyain kan? Nah. Gua mau jadi apa sebenarnya terserah Allah aja sih, mau jadi apa. Goks. Iya, ibaratnya nih kalau Jak lo jadi pengemis, ya udah asal lo ridho lah gitu. Jak lo masuk neraka, ya udah asal di neraka enak, ada AC, mantap gitu kan. Terserah ya kan. Gue pernah belum film. Apa? Film ya ada. Iya. Belum, ntar dulu. Anjing. Sabar. Nggak sabaran lu emang lu. Sabar dulu, friend. Itu tuh pencapaian yang tinggi di belakang. ntar. Dramaturginya, weh. Kita flow dulu nih katanya. Iya. Tapi pertanyaan itu kayaknya pertanyaan yang sama yang pengen gua tanyakan kepada Panji Pragiwaksono. Karena dia banyak juga tuh Banyak itunya. rapper, host ya kan? Betul. Gitu, entrepreneur, terus apa lagi stand up. Banyak dia. Aktor, saudara sekarang lagi. Benar. Wah, ambil lahan Ernest juga tuh. Seniman. Seniman banget. Seniman, friend. Wah, Gitu luar ya? biasa. Gitu nggak sih nadanya? Iya. Oh enggak, gimana sih nadanya? Seniman mah friend. Gitu. Seniman, my friend. Seniman, my friend. Ngobrol. Ya, udah. Girls. Iya. Mau ditelan tuh perlu. Anjing. Tapi sebenarnya gue tuh suka sama Bang Panji itu karena dia tuh apa yang dia jalanin tuh dapat semuanya kan. Ah iya. Ini gue ngomong Berhasil. Berhasil. Kenapa gue ngomong kayak gini? Kenapa? Supaya diundang di vlog dia. Ya, tapi jujur gue nggak tahu juga dia nonton ini apa enggak. Iya sih ya. Gak apa-apa, tinggal gue share aja linknya nih Bang. Lu janjiin sama gue mulu ke vlog gue belum diundang-undang nih Bang. Gitu kan. Gue kenal dia dari zaman itu tuh apa? Kena deh. Oh iya kena deh. Iya. Nah itu. Berarti sekarang lu kerjaan lu apa sekarang? Yang jadi kerjaan utama? Karena ngelatih pantomim juga lagi nggak jalan nih FLS 2 tahun ini. Dengan pandemi iya. Semuanya kena semuanya. Kena semua. Ya seperti apa kita lakukan sekarang. Perkontenan mania. Itu yang tadinya cuma sampingan, hiburan, akhirnya jadi utama. Ya tapi udah gede juga lah hitungan nih channel lu mah. Udah berapa subscriber ya per hari ini? 306.000 sekian lah ya. Gitu. Tapi ya itu algoritma YouTube apa segala macam itu nggak bisa kita tebak. Bener emang. Bahkan di YouTube udah ada yang ngitung gaji gua. Hah? Ada sebuah channel yang ngitung gaji channel Reza Rahasia. Shot udah ratusan juta. Tapi salah. Iya, gue liat, gua amin ya Allah, kabulkan ini. Reviewnya sampai ratusan juta loh, ya Allah, kabulkan. Padahal aslinya kan baru 1,2. Dibongkar juga, baru gue mau ngomong, gue udah tahu gajinya Reza dari YouTube. Bongkaran aja. Iya, karena kan Emang asal lo ya. Bagus tapi. Ya, tapi maksudnya ya akhirnya nih ketemu nih jalan enaknya kemari. Nah itu makanya tadi yang dibilang Helmi, lu sempet main film juga. Ya, alhamdulillah ini. Gua nonton lagi. Bagaimana kesan Anda nonton? Pasti Anda tidak berkedip dong, karena kalau Anda berkedip tidak pernah melihat saya di film itu. Betul. Makanya kita nobar mantengin aja. Gua nobar lo, anak UNJ nobar lo. Oh iya? Serius? Wih, terima kasih Cuma UNJ. buat nonton lu. Luar biasa. Cuma pas lu lewat kita kedip emang. Ya elah. Malah barusan tadinya gue kalau nonton bareng UNJ tuh, terus gue ngeliat lu Bang pegang pistol, gue mau gini, oke sebagai balasan gue akan ke kampus UNJ dan bersihkan hantu di sana. Gitu tadi gue. Mau gitu tadi, nggak jadi aja. Nggak jadi. Jangan, lu jangan bersihin hantu di UNJ. Channel-channel horor ntar nggak punya konten. Oh iya, bener. Ya, biarkan mereka aja ya. Iya. Biarkan mereka aja. Udah, biar. Iya, kita mah ungkap peradaban manusia aja lah ya, yang ada di Indonesia ini karena wah keren. Peradaban tuh. Tapi ntar gue pengen ngobrol juga tahu baterai gue cukup apa enggak. Oke, siap, Soal siap, itu siap. tuh. Ya, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan gue adalah apa sebenarnya yang selama ini lu dapat dari berstand up komedi gitu atau bahkan berkomunitas? Yang gue dapat dari stand up komedi dan komunitas ya, itu adalah kejujuran ya, dan juga kedamaian dengan diri sendiri. Itu gila ya emang. Gila itu. Gila sih emang. Itu gila. Maksudnya gua ngerasa banyak
gue pernah ada di fase dimana gue memusingkan hal yang sebenarnya nggak harus gue pusingin gitu. Maksudnya adalah karena gue berusaha untuk menutupi sesuatu dari orang lain, nggak berdamai. Kita nggak berdamai sama dia. Ternyata itu bikin kita capek sendiri. That's right. Nah semenjak ketemu stand up ya akhirnya kita bisa berdamai dengan ya udah kondisi kita begini, ya kenapa harus kita tutupin gitu apa sih? Nah itu yang makanya banyak orang yang jadiin, sorry gue potong nih. Banyak anak stand up yang jadiin stand up sebagai terapi. Betul. Ya kan? Termasuk gue aja. Oh, lu masih terapi sampai sekarang? Terapi? Enggak, gue udah. Kenapa? Jadi gue stand up itu pertama sebagai terapi, yang kedua sebagai mencari terapis. Sangat mudah sekali dong, apalagi itu luar kota ya kan. Wah, Bang Panji jangan lupa. Iya. Enggak lah, Panji mah anak baik sekali. Iya. Kayaknya kalau gua itu sendiri dibiarin deh. Iya. Paling ditinggal. Dia kan family man kalau dia mah kan. Iya. Kan belum nikah tuh. Belum. Oh, udah nakal dulu aja sebelum nikah, Bro. Anjing. Jangan sampai udah nikah baru nakal kayak yang temen-temennya. Kasihan. Iya, tapi itu yang paling lu syukuri, maksudnya yang gua syukuri itu. Lu kenal dari stand up ya? Ya, kejujuran dan berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Gokil. Iya, itu karena nggak akan lo temuin dimanapun, Bro. Susah buat lo jujur, dalam artian jujur yang itu menertawakan berita lo atau kebodohan lo gitu. Betul. Gitu. Bukan berarti kita kayak memperolok. Bukan. Karena memang kita karena proses berdamai sama diri sendiri, terus ya udah kita ketawain bareng aja lah nih. Iya. Banyak kok contohnya kan, kayak Kiki juga kan dia gagal nikah, itu kemarin diri. Benar. Kan, akhirnya stand up. Iya benar. Jadi kayak hitungannya kita kayak curhat, kayak cerita, tapi ya udah kita ketawain bareng aja. Benar. Ya kalau curhat ke psikolog sekali pertemuan 5 juta ya kan, dan psikolog selalu bilang kamu nggak akan sembuh nih, akan lama. Kamu harus balik lagi ke saya. Ya iya, lu kaya, lu dapat duit, kita nggak sembuh gitu kan. Psikolog dia udah open aja semua. Bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Oknum. Udah semua oknum. Ya tapi kan ini channel Yuda kan. Kalau ada apa-apa Yuda yang kena. Gue aja yang klarifikasi ntar. Iya. Tapi itu yang impact-nya paling besar di hidup lu itu. Ya, itu yang paling besar menurut gue ya. Tapi lu kebayang nggak kalau misalnya ya itu sampai sekarang mungkin pada waktu itu lu tidak bikin grup lawak, terus lu tidak ketemu sama Bang Kiwil, lu nggak dikasih tahu video-video stand up Robin Williams, terus lu nggak tahu yang namanya Komedi Cafe, lu nggak tahu yang namanya Ramon Papana, terus lu nggak menjalani proses itu sampai lu nggak ketemu sama stand up Jaksel. Pokoknya intinya sampai hari ini nggak ada yang lu nggak ketemu sama yang namanya stand up komedi. Lu kebayang nggak? Kebayang gue jadi apa gitu? Iya. Kebayang. Paling gue sekarang buka jongko servis elektronik ya. Kenapa ke situ arah? Karena gini bro, gue tuh dulu orang yang bercita-cita pendek men, gak pernah cita besar. Jadi gue masuk STM tuh elektronik. Jadi gue pas SMP sama teman gue 2 orang tuh, si Pajar gue masih inget nih, Jar kalau nonton ya. Gue CS banget nih, Jar. Ntar lu masuk STM-nya otomotif ya? Iya. Jadi kalau motor gue rusak, mobil gue rusak, lu oke. Terus lu, gue servis elektronik. Kalau TV lu rusak, gue yang servis. Gitu doang, cita-cita gue simple aja. Nggak ada tuh pengen jadi caleg mana, nggak ada. Buka toko servis doang. Kemungkinan itu ya. Kalau gue nggak ketemu yang lain. Iya. Gitu. Nggak ngejalanin proses. Selama hampir 11 tahun inilah. Dari 2009, 2010 lah ya lu. Iya. Tapi itu kerennya Allah tuh emang rencananya sangat random, dan kalau bercanda serius banget. Kalau bercanda serius sih. Betul. Keren. Keren kalau bercanda serius banget. Termasuk soal jodoh ya. Iya. itu benar. Iya. 1 berarti challenge, tantangan. Wih, tantangan. Seperti biasa ke komik-komik lain yang mau udah masuk TV, mau belum juga nggak apa-apa. Siapa tahu ntar abis ini ada yang nyari-nyari video lu open mic di Metro TV. Beat pertama yang lu tulis sendiri. Ya atau mungkin beat yang di open mic Metro. Tadi kan udah kesebut beberapa tuh. Iya. Nah, coba ada lagi nggak? Selain yang Jakun itu ya? Iya. Itu beat pertama yang gue tulis tuh. Terus, selain itu apa lagi ya? Gue lupa tuh. Ayo, masih inget nggak lu? Lupa banget gue. Anjing gue lupa. Apa ya? Sempet gue bikin nulis joke materi-materi yang kayaknya udah stand up tuh kayaknya gitu kan. Ya itu jokes awal lu lah. Ada nggak yang lu inget? Oh ini kali ya. Kalau orang nonton konser tuh, ya kan, kenapa suka semua tangannya di atas, gitu. Kenapa nggak
kakinya di atas. Udah gitu dong. Gitu dong. 2011 banget tapi. 2011 banget. 2011 banget sih. Gitu. Oke, gampang nih cari punchline. Ya gitu. Patah aja penting-penting. Iya, patah cepetin aja. Iya, cepet aja. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Reja. Sama-sama. Asia udah Kita mampir ke kedai for fun. Oke, dalam ketemu punya kedai loh, Yuda. Hasil stand up loh itu. Amin, amin. Perasaan gue kalau di Instagram ininya cupang, kenapa tiba-tiba gue punya kedai? Dari cupang itu berarti. Amin. Makanya buat kalian stand up komedian yang hilang arah, mungkin mulai mengikuti jejaknya Yuda. Kira cupang, buka kedai. Wah, mungkin sebentar lagi akan ada poster baliho, pilih Yuda untuk masa depan lebih baik. Tuh. Yuda, kerja pasti. Wah, gitu kan. Bisa jadi. Sama ini. Nah, iya bener. Oke, terima kasih Reja. Terima kasih terima kasih. yang udah nonton. Dadah.